Telegram sudah tadi. Sudah kan? Sudah semua? Sudah semua ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Pelajaran kita siang ini adalah tafsir Juz Amma. Sudah kita lalui pelajaran dari surat Al-Fatihah. Siang ini kita akan masuk di surat terakhir di dalam Al-Quran, yaitu tafsir suratin Nas. Wahia madaniyatun. Surat ini disebut madaniyah. Apa artinya madaniyah? Itu surat yang turun di Madinah gitu. Ayat yang turun di Madinah. Kebanyakan muslimin memahami seperti itu, tapi itu salah. Apa? Salah. Yang benar Makkiyah dan Madaniyah. Disebut Makkiyah yaitu ayat-ayat atau surat yang turun sebelum hijrah. Dan ayat-ayat yang turun setelah hijrah itu namanya Madaniyah. Walaupun turunnya di Mekah. Ayat-ayat yang turun setelah hijrah walaupun turun di Mekah tidak disebut Madaniyah, tapi disebut Makkiyah. Itu surat An-Nas ini turunnya di Madinah. Bismillah, ada 6 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang tafsir Bismillah sudah kita lalui. Namun sebelum kita lanjut, saya mengingatkan pada semuanya untuk memfokuskan untuk bisa memahami surat ini dengan benar. Pertama, karena ini dibaca dalam setiap sholat, atau ketika kita sholat, ayat surat ini selalu dibaca. Dan seringnya kalau orang itu baca cuma sampai di lisan, tidak sampai di hati, sehingga masih belum bisa. Kalau sampai di lisan saja hatinya tidak ikut, itu masih termasuk sholatnya itu atau nilainya itu mati, busung, nggak dapat pahala. Kapan dikatakan bernilai atau mendapat pahala? Jika nyatu antara lisan dan hati. Untuk lisan mudah karena setiap kita sudah hafal, tapi untuk hati ini butuh pengkajian, butuh pembahasan. Qul a'udzu birabbin nas, kalau terjemahnya kata-kata ini menunjukkan bahwa ayat ini diturunkan, artinya bukan hasil pemikiran Rasul. A'udzu, aku berlindung, birabbin nas, dengan pencipta manusia. Rabb itu maknanya 3, pencipta, pemilik, dan pengurus. Jadi yang mencipta manusia, yang memiliki manusia, dan yang mengurusi manusia itu namanya Rabb. Seperti dulu sudah kita bahas di surat Al-Fatihah. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin.
Dan An-Nas asalnya ini Al-Unasu. Surat Al-Unasu, dibuang alifnya di sini karena seringnya dipakai. An-Nasu dari kata nasia itu lupa. Kenapa manusia disebut An-Nas? Karena manusia itu sifatnya apa? Pelupa. Tapi di ayat lain manusia itu disebut Al-Insan. Ya. Al-Insan itu dari kata uns. Uns itu artinya gampang serawungan, familiar, gampang. Kalau ketemu saudaranya itu nyapa, kemudian saling menggabung kecintaan, saling mencintai. Itu sehingga disebut uns. Jamaknya insan dari kata uns. Beda dengan misalnya hewan selain manusia itu biasanya kalau ketemu itu kalau enggak tengkar, tarung. Nah, tapi manusia asalnya enggak, kalau ketemu cengkrama, dari mana, siapa. Sampai sama Rasul dibilang kalau ketemu saudaranya tanya namanya siapa, nama bapaknya siapa. Sampai disuruh Rasul nanya sampai ke bapaknya supaya lebih lagi kenal, lebih lagi tertaut kecintaannya kepada saudaranya, supaya unsnya itu tadi itu betul-betul mendalam. Malikin nas, yang memiliki manusia, ilahin nas, sesembahan manusia. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatannya al-waswas, bisikan-bisikan yang bersembunyi. Alladzi waswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan di dada manusia. Ini sudur itu diartikan juga hati. Nah, hati itu di dalam Al-Qur'an kadang disebut qalb, ya. Kadang disebut fuad, kadang disebut akal, kadang disebut sudur. Nah, di situ para ulama bahas yang paling sempit, kalau akal alat memahami paling sempit itu namanya qalb. Apa kok qalb? Akal itu juga alat untuk memahami, tapi sempit. Sehingga banyak perkara-perkara, banyak urusan-urusan yang akal tidak mampu untuk menerima. Kalau para ulama mencontohkan, misalnya ada orang satu mobil, ada orang Hindu, orang Kristen, ada orang mukmin, kemudian mati ketabrak misalnya, sak mobil hangus jadi debu. Tinggal debu-debunya yang kita nggak tahu. Yang mana yang muslim yang harus dimandikan, terus nasibnya di akhirat, di alam kubur macam-macam. Yang kafirnya dapat siksa kubur, yang muslimnya dapat, mukminnya dapat nikmat kubur. Nah, bagaimana? Padahal itu cuma mungkin satu kresek abu daripada jenazah karena terbakar. Secara akal tidak masuk, nggak bisa, karena akal ini alat memahami di dalam hati. Tempat akal itu di hati, bukan di otak. Makanya itu salah kalau orang otakmu kemana sambil nuding ke sini. Otakmu memang di sini, kalau otak di sini, tapi akalmu gimana kalau nuding ke kepala, itu salah. Karena akal itu di hati. Ini bisa dilihat ayatnya. Hanya ayat yang menjelaskan. Lahum qulubun la yafqahuna biha, di surat Al-A'raf 197. Manusia itu punya kulub, lahum qulubun la yafqahun, tapi tidak mau memahami. Memahami sesuatu itu kan pakai akal, tapi di dalam hati.
Jadi akal di hati, bukan di otak. Yang kedua lebih besar lagi kulub, kolab juga diartikan hati. Nah, ini ketika perkara-perkara tadi tidak masuk akal, di akal tidak mampu, hati itu bisa, kolab itu bisa menerima. Contoh tadi, ya Allah Maha Kuasa untuk menyiksa muslim, kafir, dan memberi kenikmatan orang mukmin yang ada di alam barzah. Walaupun misalnya abunya jadi satu. Kemudian ada sudur, di sini sudur. Ini sudur artinya juga hati. Di surat banyak ya kalau artikan di ayat-ayat yang bermakna sudur, ya ini ayat ini. Ini bukan maknanya dada. Atau di surat Al-An'am Allah mengatakan, faman yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu. Kalau Allah menghendaki orang itu diberi hidayah, maka Allah lapangkan dadanya. Itu kan dadanya tetap. Makanya sadrahu di situ maknanya apa? Hati. Lebih tinggi lagi, lebih luas lagi dari sadar, alat memahami itu adalah fuad. Nah, Allah mengatakan kullu innas sam'a wal fuada wal basara, sesungguhnya pendengaran, wal fuad wal basar, dan pandangan. Fuad di situ artinya apa? Hati. Jadi hati, alat-alat di dalam diri kita ini ada akal, ada qalb, ada sudr, ada fuad. Itu sama semua. Tinggal nanti jangkauannya ketika yang kecil-kecil itu di akal. Perkara-perkara yang enggak masuk di akal bisa diterima oleh qalb. Di dada-dada manusia atau di hati-hati manusia. Berarti syaitan itu kemampuannya bisa mengetahui kondisi hati. Kalau kita kondisi hati manusia itu bisa diketahui oleh syaitan. Minal jinnati wan nas, dari jin, kalangan jin dan manusia. Apa ini? Syaitan. Kata beliau, wa hadhihi suratu, surat ini mustamilatun alal isti'adati, surat ini mencakup atau berisi bimbingan untuk memohon perlindungan, isti'adzah. Birabbin nas, atau ayat surat ini perintah agar memohon perlindungan itu dengan Robnya manusia. Rob tadi yang mencipta, yang memiliki, yang mengurusi. Malikin nas wa malikihim, dan pemilik manusia. Wa ilahihim, dan sesembahan manusia. Nah, di surat ini mulai dari qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Minasyaiton, dari syaitan. Kalau setan sendiri maknanya yang menghalangi dari kebaikan. Itu namanya syaitan, dari kata satona. Sehingga hilaf ulama, ada yang mengatakan dua, yaitu jin dan manusia saja, sebagaimana di ayat ini, minal jinnati wan nas. Ada yang mengatakan juga dari hewan. Ya kalau sekarang mungkin bisa diperluas, pokoknya segala yang menghalangi dari kebaikan itu syaitan. Zaman kita mungkin HP ya. HP itu betul-betul jadi syaitan. Nah, yang banyak memalingkan manusia dari kebaikan. Kata satona. Alladzi huwa aslus surur. Syaitan itu merupakan aslus surur. Aslu ini dasar kejelekan atau sumber kejelekan. Kulliha wa madatuha. Madah ini bahannya. Bahan pokok dari kejahatan, kejelekan itu syaitan. Baik setan manusia maupun setan jin. Alladzi min fitnatihi wa syarrihi,
di antara kejahatan-kejahatan syaitan, jin dan manusia, annahu yuwaswisu, dia membisikkan. Perlu diketahui bahwa syaitan sendiri itu cuma bisanya ini, yuwaswisu, membisikkan. Artinya nanti ketika para pengikut setan, orang-orang yang mengikuti setan itu akan gigit jari karena setan berlepas diri. Ketika di neraka itu setannya berlepas diri. Kan saya cuma ngajak. Yang ikut siapa yang ikut? Bahkan setan bilang, aku sendiri takut pada Allah. Kenapa kamu ikut saya? Saya cuma ngajak-ngajak, yuwaswisu saja. Fi sudurin nas. Ini bentuk kejahatan setan. Ya, setan itu memang jahat, baik jin maupun manusia itu jahat. Kenapa dikatakan jahat? Dia membisikkan kejahatan. Bagaimana bisikan-bisikan setan itu? Fayuhsinu lahum asyarra atau fayuhassinu lahum asyarra. Kerjaan setan itu adalah yuhassinu, memperbagus, memperindah. Apa yang diperindah? Asyarra, kejelekan. Nah, kalau orang nggak paham mana yang baik dan mana yang buruk, ya semua baik. Islam itu semuanya baik, nggak usah bertengkar, nggak usah saling menyalahkan. Semua berpegang pada satu kitab Al-Quran dan Sunnah. Tuhannya satu, Allah. Kenapa kalian saling menyalahkan? Nah, ini namanya tahsin, memperbagus. Itu hasil itu tadi yang ngomong tadi itu syaitan. Tapi mungkin dari jenis manusia ya, kalau dari jin jarang ya kayak gitu ya. Nah, yang suka bilang Islam ini kan Qurannya satu, hadisnya satu, kenapa berpecah? Nah, ya memang ditakdirkan pecah, bukan berarti ketika ditakdirkan pecah boleh berpecah. Contoh, Allah menciptakan babi. Babi itu apa hukumnya? Haram. Loh, kenapa sih Allah kok mencipta sesuatu yang dilarang? Loh, memang itu terserah Allah. Allah yang berbuat, nggak bisa kamu tanya kenapa kepada Allah. Itu nggak adab pada Allah. Kenapa sih Allah membuat kejelekan barang? Loh, itu terserah Allah yang ditanya, kamu bukan Allah ditanya. Kamu itu terhadap Allah bagaimana? Nah, jadi Islam itu ditakdirkan pecah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Sataftariku ummati ala 73." Umatku itu pecah menjadi 73. Yang 72 itu di neraka. Kalau jenengan ketemu 72 itu, semua ngaku Quran Sunnah. Semua ngaku berpegang pada Al-Quran dan As-Sunnah, semua ngaku Islam. Berarti ngono sing salah iki. Kan enggak tahu. Nah, itu kerjaan syaitan. Nah, maka kata Rasul, wa wahidatun fil jannah, satu saja yang selamat, yang di surga, selamat dari neraka, wahya al-jamaah, yaitu jamaah. Mungkin sahabat masih berpikir nanti ngaku jamaah KB. Nah, makanya sahabat tanya, "Mahiyal jamaah ya Rasul sallallahu alaihi wasallam?" Jamaah yang mana ya Rasul? "Ma ana alaihi wa ashabi." Jamaah yang dimaksud adalah yang ada pada, yang aku dan sahabatku ada padanya. Maka kalau ingin mengikuti, ingin selamat dari neraka atau dari yang 72, tinggal dilihat kesohihan sanadnya sampai ke Rasul atau sahabat. Sudah selesai. Gampang. Wa yuriyahum iyahu fi suratil hasanah. Sehingga kejelekan tadi setelah di lipstick oleh syaitan, ini kerjaan setan memang. Di lipstick oleh syaitan kejelekan itu, wa yuriyahum, dan ditampakkan atau diperlihatkan oleh syaitan kepada manusia itu fi suratil hasanah,
dalam bentuk apa? Baik. Makanya kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, faman istahsana faqad syara'a. Barang siapa nganggap baik yang tidak diajarkan Nabi, berarti dia telah membuat ajaran baru. Yang mengatakan seperti itu Imam Syafi'i. Walaupun kenyataannya banyak orang-orang ngaku pengikut Imam Syafi'i, madhabnya Syafi'iyah, tapi jauh dari imamnya sendiri, baik akidahnya maupun fikihnya, maupun amaliyahnya, maupun akhlaknya. Wayan situ, dan setan itu yunasitu iradatahum lifi'lihi. Setan itu memberi semangat pengikutnya agar melakukan. Sehingga banyak orang yang melakukan hasil daripada lipstikan syaitan. Rasul mengatakan misalnya mengada-ngada dalam agama itu perkara paling jelek. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, kata Rasul. Itu diulang-ulang oleh Rasul setiap khutbah. Dengan wajah merah, dengan mata merah, dengan suara lantang seperti komandan mau menggerakkan pasukan perangnya karena rasa kasihannya Rasul kepada umatnya. Cukup kalian ikuti apa yang ada padaku, nggak usah bikin-bikin. Nah, tapi dan itu kata Rasul wasarrul umur, paling jeleknya perkara. Padahal di sana banyak perkara jelek, mencuri, zina, membunuh itu jelek, tapi paling jeleknya itu mengada-ngada dalam agama. Secara akal pun seperti itu. Misalnya Pak Ahmad punya bawahan 5 orang. Anak-anak besok masuk jam 7, aturannya jam 7 masuk. Siap Pak? Nah, pagi hari ada Ahmad sama Ali masuk jam 8. Panggil Ahmad, Ali dipanggil sama Pak Ahmad. Kenapa kamu jam 8, kan aturannya jam 7? Pak Ahmad, tadi lagi enak-enak mancal atau naik motor, bensinnya habis, nuntung sampai telat wis. Oh ya, yang ini kenapa kamu terlambat? Ya itu kan sampean yang bilang 7 aturannya, saya enggak. Mana yang lebih dibenci Pak Ahmad? Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua itu lebih jahat, kata Rasulullah SAW. Makanya Rasul bilang apa? Wasarrul umur, paling jeleknya perkara, ngada-ngada. Sudah diatur oleh Allah, cara menuju Allah itu seperti yang diamalkan oleh Rasul. Kenapa masih tolah-toleh kanan kiri, gak puas dengan ajaran Nabi dan Rasul? Maka setan itu memberi semangat manusia untuk melakukan hasil lipstikan tadi, bikinan-bikinan baru dari manusia itu tadi. Dan ini ajaran baru yang tidak diajarkan Nabi itu lebih disukai iblis. Senang sekali kalau orang itu melakukan perkara-perkara baru dalam agama, dibanding ketika setan itu berhasil ngajak orang teler, ngajak muslimin zina. Lebih semangat iblis itu ngajak ini. Dan muslimin juga, seminggu sebelumnya baju sudah disetrika, kau siapkan minyak wangi. Semangatnya kalah yang sholat 5 waktu itu, kalah. Bahkan kadang nggak sholat, yang penting nggak sholat. Kadang, nah jaga itu, nauzubillah. Nah, wayak bahu, dan syaitan itu kerjaannya, ini kita bahas tentang tahsinnya syaitan, ya baik jin maupun manusia, melipstik kejelekan di lipstik supaya nampak baik. Setelah nampak baik, kemudian orang diajak sana, disihir. Kalau jin mungkin jarang kita dengar, yang bahaya itu dari jenis manusia itu. Dibuatkan panggung yang besar, dikumpulkan jutaan orang. Wayak bahu, dan diperjelek oleh syaitan lahum pada manusia al khaira. Nah, kebaikan-kebaikan oleh syaitan diperjelek, dianggap jelek. Nah, bahkan kata Ibnu Mas'ud, nanti akhir zaman orang itu sudah rame-rame semangat kalau bid'ah.
sementara sunnah ditinggalkan. Sampai manusia ketika melakukan sunnah, mereka muslimin bilang mereka melakukan bid'ah, kata manusia. Dibalik, sudah terbalik. Ini wayus bitohum anhu, dan syaitan menarik-narik supaya nunda-nunda dalam kebaikan. Kalau saya contohkan, boleh saya contohkan sholat ya. Ketika seseorang itu sibuk sama HP-nya, mungkin ada yang paling jelek itu game misalnya, yang paling mencandui orang itu game misalnya. Ada panggilan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu artinya apa? Kan Allah maha besar dari segala yang ada ini. Apalagi cuma HP, cuma game. Itu sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia asik saja, pura-pura enggak dengar. Padahal di hadisnya Rasul mengatakan kalau ada muadzin, dengarkan. Maka hukum mendengarkannya apa? Wajib. Setelah suruh dengarkan, suruh apa? Tirukan. Nah, kalau orang masih bagus, fitrahnya bagus, hatinya masih bagus, akalnya masih bagus, dia langsung taruh itu HP. Bahwa HP ini rendah dibanding siapa? Allah. Diriwayatkan dalam kitab-kitab, diriwayatkan dulu Najjar ini tukang sudah diangkat ini palu, mau nuduk, palu diangkat nggak jadi nuduk, dilempar. Ketika dia mendengar Allahu Akbar, tahu dan sadar bahwa Allah yang maha besar, dia sedang manggil kita. Segera dengan penuh takzim, penuh kecintaan memenuhi panggilan penciptanya, dengan penuh hadir hatinya, penuh khusyuk, sampai diriwayatkan wudhu pun nangis. Nah, mau menghadap maha penciptanya. Nah, langsung dia sholat, masuk masjid, sholat tahiyatul masjid, menunggu jamaah. Dan itu didoakan oleh malaikat, Allahumma firlahum, ya Allah ampuni dia, sambil nunggu sholat. Ampuni dia ya Allah, ampuni, rahmati dia ya Allah. Tapi ini bukti bahwa dia lebih mencintai Allah, bukti bahwa tanda orang ini mencintai Allah seperti itu. Ketika dipanggil oleh yang dicintai, dia segera. Walaupun di dunia pun seperti itu, anak-anak muda yang dipanggil yang dicintai, tidak tahu malam, tidak tahu sakit, tidak tahu apa, siap berkorban ya. Lautan mau diseberangi apa katanya. Segera sholat berjamaah, tidak mau tertinggal sholat jamaah dan takbiratul ihram. Tapi kita dapati banyak muslimin begitu dikira-kira imamnya sudah takbir, dia baru ditaruh HP-nya, buru-buru ke kamar mandi wudhu, buru-buru lari, langsung sholat di rakaat kedua. Imam salam, dia salam langsung bangun. Tidak ada ketenangan, tidak ada kehusuan. Itu dalil bahwa dia terpaksa memenuhi panggilan Allah. Dia ada tarian yang lebih besar, yaitu urusan yang rendah tadi. Itu apa? Dunia. Nah, itu hasil, dan itu hasil daripada kerja syaitan ini. Maka ayat ini selalu dibaca, difahami, disadari bahwa yang terbaik itu adalah menjalankan agama Allah, taat kepada Allah dengan penuh kehusuan. Wa yuriyahum iyahu fi surati ghairi suratihi, ditampakkan oleh syaitan, baik setan jin maupun manusia, kepada muslimin kebaikan itu enggak baik. Kebaikan itu ditampakkan jelek. Bahkan dikata-katai, oh itu yang jenggotan itu kayak kambing. Dan ketika lewat dinirukan bunyinya kambing untuk mencelanya. Nah,
dibuat gambaran-gambaran jelek. Nah, itu orang-orang penganut paham teroris katanya. Wa huwa daiman bihadhil hal, setan itu kerjanya memang seperti itu, daiman itu selalu. Makanya artinya kita harus selalu waspada juga, jangan kemudian lalai. Makanya disyariatkan untuk baca surat ini kapan? Setiap selesai sholat dibaca. Kalau maghrib dan subuh dibaca 3 kali. Dalam rangka ini juga nyadarkan kita. Yuwaswisu wa yuhannisu atau wayahnisu. Dia yuwaswis itu membisikkan, wayahnisu dan dia sembunyi, ai yata'akharu. Maksudnya sembunyi, dia setan itu ketika ada peluang, karena dia punya antena, punya parabola untuk melihat kondisi hati orang ini. Ketika orang ini lalai dari Allah, artinya lalai tidak berzikir kepada Allah, itu kesempatan. Orang yang susah, orang yang gampang lalai adalah orang yang di hatinya dipenuhi dengan syahwat, dipenuhi dengan subuhat, dipenuhi dengan hayalan, dipenuhi dengan tulul amal, panjang angan-angan. Oh, aku sih muda misalnya, oh aku sih sehat nanti misalnya. Itu namanya apa? Semua ini tadi 4 perkara, mulai dari syahwat, subuhat, hayalan-hayalan dan tulul amal, panjang angan-angan, ini bahan syaitan untuk bisa masuk menyeret manusia dari jalan yang lurus. Ayata akharu, maksudnya khonnas itu setan itu mundur, nggak bisa, nggak mampu. Kapan itu? Idza dzakaral abdu rabbahu, ketika hamba itu ingat kepada Robnya. Makanya ini yang nggak boleh putus dalam hati. Kalau lisan itu masih bisa putus, bisa capek misalnya. Ketika tidur bisa. Ketika kadang walaupun nggak tidur ya kita capek mulut kalau terus. Apalagi badan, anggota badan lebih gampang capek lagi, karena lisan itu anggota badan yang paling lunak, tapi dibuat oleh Allah syariatnya itu paling ringan. Suruh baca ini subhanallah walhamdulillah subhanallah bihamdihi, kan itu kata Rasul 2 kalimat khafifatani fil lisan, ringan di lisan, sakilatani fil mizan, tapi berat di timbangan. Gampang. Nah, walaupun tadi subhanallahal azim itu disyariatkan untuk dibaca, itu pun harus 2, harus ada ruh, bukan hanya lisannya saja. Wasti'ana bihi ala daf'ihi, dan syaitan itu mundur ketika orang itu isti'anah bihi, memohon pertolongan agar Allah menghilangkannya dengan baca surat ini. Fayambagi lahu an yasta'ina wa yasta'idha wa yasta'sima bi rabbih, maka hendaknya bagi setiap muslim mukmin memohon pertolongan, memohon bantuan, memohon perlindungan, memohon penjagaan. Artinya kenapa kita memohon kepada Allah? Menunjukkan kita ini tidak punya daya. Walaupun perkara-perkara yang bermanfaat pada diri kita dan perkara-perkara yang membahayakan diri kita, kita tidak punya daya. Annal birububiyatillahi linnasi kullihim, memohon perlindungan kepada rububiyah Allah. Makanya tadi diucapkan qul a'udzu birabbin nas. Wa annal khalqa, bahwasanya makhluk kullahum semuanya dakhiluna tahtar rububiyati wal malik, karena manusia ini semuanya di bawah rububiyah Allah dan di bawah kepemilikan Allah. Kata Rasul SAW kepada Ibnu Abbas ketika mengajarkan akidah waktu beliau kecil, sekiranya seluruh manusia dan jin berkumpul untuk memberikan manfaat padamu, tidak akan bisa,
kecuali apa-apa yang Allah takdirkan padamu. Kalaulah seluruh makhluk ini bersatu untuk memberikan bahaya padamu, tidak akan mampu kecuali apa-apa yang telah Allah takdirkan padamu. Maka kita maksudnya kembali kepada Allah. Ini dibaca terus agar Allah senantiasa melindungi kita. Hati terus kepada Allah. Fakullu dabbatin, maka semua yang melata di muka bumi ini, huwa akhidun binasiyatiha, dialah Allah yang memegang ubun-ubunnya. Dan kita memohon perlindungan dengan uluhiyah Allah tadi, dengan rububiyah. Wa bi uluhiyatillati khalaqahum li ajliha, dan memohon pertolongan kepada Allah yang Allah itu merupakan sesembahannya. Yang Allah menciptakan manusia ini dalam rangka itu, dalam rangka menyembah Allah. Fala tatimmu lahum, maka tidak ada kesempurnaan bagi manusia illa bidaf'i syarri aduwihim. Manusia tidak akan sampai atau tidak akan mencapai kesempurnaannya kecuali kalau dia dihindarkan dari musuhnya, dihindarkan dari kejahatan musuhnya. Nah, kejelekan-kejelekan itu musuh bagi kita yang harus kita hindari. Jangan malah dirangkul misalnya. Alladzi yuridu an yaqta'uhum, yang setan itu menginginkan engkau putus anha, dari kebaikan itu. Wa yahulu bainahum, dan akan terhalang, wa bainaha, terhalang, menghalangi engkau dari kebaikan. Kalau contoh sholat tadi, setan ketika selesai qomat, muadzin qomat, ketika muadzin qomat itu menjauh. Dan kata Rasul, menjauhnya dia terbirit-birit sampai terpentut. Kentutnya bukan kentut biasa, kentut yang keluar suaranya, kata Rasul SAW. Bahasanya Pak Ahmad itu kecirit-cirit, teman. Saking takutnya dengan iqomah. Tapi setelah itu balik lagi, ya apa caranya supaya ini tadi terputus dari kebaikan atau minimal kurang. Nah, sehingga diajak kelana pikirannya, karena dia tahu. Wa yuridu an yaj'alahum min hizbihi, syaitan itu programnya, visi misinya syaitan, jin dan manusia, liyakunu ayyaj'alahum min hizbihi, supaya menjadi golongannya. Nanti di sana ada hizbullah, ada hizbus syaitan. Kata Allah, ala inna hizballahi humul muflihun, ketahuilah golongan Allah lah yang berbahagia. Golongan syaitan masuk neraka tadi, yang 72 tadi. Hati-hati. Kalau setan jin masih gampang, bacakan ayat kursi. Wong adzan aja dia lari, qomat dia lari, kepentut-pentut. Tapi lah jenenge wong ini, jenis orang ini, diintuti apa ya, menter aja. Liyakunu min ashabil sa'ir, agar kamu menjadi penghuni sa'ir, neraka. Wal wiswasu, sementara wiswas, bisikan-bisikan, kama yakunu minal jin, sebagaimana bisikan-bisikan itu datang dari jin, dilakukan oleh jin, yakunu minal in, juga dilakukan oleh manusia. Kalau dilihat di muka bumi dari hadis tadi, yang banyak itu setan yang ngajak ke golongan masing-masing, dengan bikin partai, bikin yayasan, bikin majelis-majelis taklim yang di dalamnya menyimpang dari ajaran Rasulullah dan sahabat. Nah, walihada qala, dari itu Allah mengatakan minal jinnati wal ins, dari kalangan jin dan manusia. Kita lihat lebih rinci lagi ya, gaya permainan setan, tapi ini dari setan ins. Setan apa? Oh, bukan manusia, setan setan jin, dari jin. Ini diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, bab
13. Fi makaidis syaitan, kitab Ighatsatul Lahfan, tentang tipu daya syaitan allati yakidu biha ibnu Adam, yang dipakai untuk menjaring ibnu Adam. Ini bab 13 sampai akhir ini bahas tentang itu, tipu-tipu daya setan. Maka kitab ini sangat penting karena membahas tentang jenis-jenis tipu daya setan dan bagaimana menghadapinya. Kalau tidak ngerti bahasan ini, tidak pernah bahas ini, orang itu sangat rawan, sangat mudah untuk dibawa. Nah, Qala ta'ala, Allah mengatakan di dalam surat Al-A'raf ayat 16, ihbaran an aduwihi iblis, Allah mengabarkan tentang perbuatan musuhnya yaitu iblis. Lama sa'alahu animtinahi, ketika Allah bertanya kepada iblis kenapa dia tidak mau sujud pada Adam. Kemudian iblis berhujah. Nah, jadi iblis pun punya dalil kenapa enggak taat pada Allah dan dia tidak mau sujud pada Adam. Wahtajjahu, dia pakai dalil iblis itu bi annahu khairun, bahwa dia lebih baik, bahan penciptaannya itu lebih baik dari Adam, yaitu dari api. Ini pemahaman iblis karena dipahami sendiri. Iblis memahami sendiri sehingga memahami bahwa penciptaan yang dari api itu lebih baik katanya. Padahal itu salah. Dari tanah itu lebih baik. Kenyataannya kita bisa duduk di atas tanah, bisa bikin rumah di atas tanah, bisa nanam di atas tanah. Dan tidak ada orang bisa duduk di atas api. Api itu musuh. Kalau tidak kita kuasai, dia bisa menguasai. Ya, api itu. Makanya harus dikuasai, ditaruh. Dan dia mengatakan karena dia lebih baik daripada Adam. Maka iblis minta ditangguhkan usianya dan oleh Allah dikabulkan. Maka iblis mengatakan, perhatikan ini, fabima aghwaytani, karena engkau telah menyesatkan aku ya Allah, la'aqudanna lahum siratakal mustaqim, pasti aku akan menduduki jalanmu yang lurus. Yang diduduki setan ini apa? Jalan yang lurus. Kalau Islam tadi pecah jadi 73, yang diduduki setan itu yang satu itu, yang lurus itu, jalannya Rasul dan sahabat itu yang diduduki, untuk dipalingkan ke kanan dan ke kiri agar masuk ke yang 72. Ini janji dari syaitan kepada Allah. Dia bersumpah, fabima awaitani, demi engkau yang telah menyesatkan aku ya Allah, pasti aku akan menduduki jalanmu yang lurus. Kalau jalannya bengkok enggak diduduki, karena bahkan itu hasil daripada kerja syaitan ini. Summa, kemudian kata iblis, kemudian setelah diduduki, la'atiyannahum, pasti akan datangi. Coba ini, jalan Allah yang lurus diduduki, dia juga siap mendatangi. Min baini aidihim, dari arah depan, wa min khalfihim, dari arah belakang, wa an aimanihim, dari arah kanan, wa an samailihim, dari arah kiri. Wala tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau ya Allah akan mendapati manusia itu kebanyakannya tidak bersyukur. Nah, kita lihat tafsirnya ya dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Siratal mustaqim, jalan yang lurus yang selalu kita minta dalam sholat. Kata Ibnu Abbas, dinuka al-wadih. Al-wadih, jalanmu, agamamu yang terang, jelas. Jadi Islam itu jelas. Maka kalau bicara Islam itu gak usah basa-basi, harus jelas ini dari Nabi, sahih dari Nabi, nggak ada basa-basinya.
Dan tidak ada paksaan, kita nggak perlu maksa-maksa. Hidayah di tangan Allah, kita hanya sekedar menyampaikan. Qala Ibnu Mas'ud mengatakan, huwa kitabullah. Siratal mustaqim itu adalah kitabullah. Siratal mustaqim itu adalah kitab Allah, Al-Qur'an, itu siratal mustaqim. Wa qala Jabir huwa al-Islam. Siratal mustaqim itu adalah al-Islam. Wa qala Mujahid, dan Mujahid mengatakan huwa al-haq. Siratal mustaqim itu adalah al-haq. Nah, ini ada, tapi ada sanar sampai ke Rasul, sampai ke sahabat gitu loh. Tafsirnya. Artinya tidak pahami sendiri. Walaupun di kalangan sahabat macam-macam memaknai, seperti Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud beda tafsirnya, tapi tidak bertentangan, saling menguatkan. Wal jami'u, semua tadi ibaratun an makna wahidin, itu ungkapan dari satu makna. Siratal mustaqim itu ungkapan dari satu makna, wa huwa at-tariqul musilu ilallah, yaitu jalan yang mengantarkan atau menyampaikan kepada Allah, itu siratal mustaqim. Itu mana siratal mustaqim. Nah, kemudian syaitan tadi mengatakan, tsumma la'atiyannahum min baini aydihim. Kemudian pasti aku akan mendatangi manusia dari arah depan. Qala Ibnu Abbas, yang dimaksud arah depan itu apa? Nah, min kibalid dunya wa fi riwayati Ali anhu usakkikum fil akhirah. Dan kayaknya yang paling sahih, walaupun beda dari para sahabat, yang paling sahih itu yang dimaksud dari arah depan itu adalah di ini tafsirnya, usakkikuhum fi akhiratihim. Syaitan mendatangi dari arah depan, maksudnya orang itu diragu-ragukan tentang akhirat. Apa ya misalnya, oh nanti Allah akan memaafkan aku, Allah mengampuni aku, atau aku nggak akan disiksa, Allah tenang saja. Kembali lagi tadi ke taswif ini, maksud dari depan. Karena kenapa diartikan dari depan, diartikan akhirat? Karena kita ini sedang berjalan ke akhirat. Ya, kata Rasul ketika menasihati Abdullah bin Umar, kun fid dunya ka'annaka abiru sabilin. Jadilah kamu di dunia ini seperti orang yang sedang menempuh perjalanan menuju akhirat. Banyak hadis ya. Apa dunia itu? Seperti orang jalan menuju akhirat. Kita berhenti sebentar di bawah pohon. Jadi dari depan ini, sepertinya yang paling sahih itu maknanya diragu-ragukan tentang akhirat, sehingga orang itu lalai tentang mempersiapkan diri menghadapi apa? Akhirat. Demikian juga dari kata dari Al-Imam Hasan Al-Basri, ini maksudnya akhirat. Takdziban bil ba'si wal jannati wan nar. Itu mereka enggak percaya. Yaitu tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan, kurang yakin dengan surga dan neraka. Nah. Kemudian iblis datang dari arah belakang. Jadi ini dikepung. Kamu dari depan. Kan iblis itu komandannya. Dia setiap pagi ngumpulkan pasukannya. Sudah disiapkan pasukannya. Nanti sore dipanggil lagi. Kamu dapat berapa? Oh, saya sudah bikin orang itu enggak sholat, wis enggak ada apa-apanya. Kamu bikin apa? Bikin atau teler, enteng itu. Nah, kamu apa? Saya bikin orang mencuri, enteng. Kamu? Saya bikin orang itu cerai. Wah, baru hebat.
Jadi hadis mengatakan seperti kerjanya tiap hari laporan. Siapa yang digarap? Ya kita-kita ini, hati-hati. Makanya harus kuat benteng kita ini. Sekarang dari belakang, tadi dari depan, ya, dilemahkan urusan apa? Akhirat. Wa min khalfihim qala Ibnu Abbasin uraghibuhum fi dunyahum. Dari belakang maksudnya ditarik-tarik atau dipercinta orang itu dalam urusan dunia. Ini kayaknya lebih pas. Cek gak mikir urusan depan, mikir belakang. Ini nih, istrimu ini ojo ditinggali ae, dipek wong kok Pak Ahmad ini. Ya dunianya ini perdagangannya ini. Jadi nggak ngereken ada orang beli lagi asik jualan. Pas maghrib lagi rame-ramenya orang pembeli jual mie misalnya, jual mie ayam. Wah enak mie-nya, begitu diuji oleh Allah rame-ramenya pas adzan maghrib. Wes, nah ini setan ini dari belakang nanti buat laporan ke bos. Kalau kata Hasan Al-Basri min qibali dunyahum, dari arah dunianya, uzayyinuha itu dihiasi dunia itu. Makanya Rasul bilang innama akhwafu alaikum zahratud dunya wa zinataha. Yang paling aku khawatirkan menimpa kalian zahroh. Zahroh itu bunga. Wa zinataha, dan perhiasan dunia. Dan dunia itu memang di ujian ya, kata Rasul, khudratun wa khulwun wa khulwatun. Dunia itu hijau dan manis. Manis itu rasanya, hijau itu pandangannya. Nah, sampai dibilang kalau lah kata duit matane hijau. Nah, ini diperhiasi dengan dunia. Wa usahiha maksudnya usahiha lahum, di enak-enakan, dibuat orang itu tertarik, seweneng, sehingga lupa daratan, lupa dirinya, gak sholat, gak ngaji, gak apa, wis urusan apa? Dunia. Banyak apa? Banyak yang seperti ini. Banyak kena ini, yang kena urusan ini. Dibuat mainan lagi sama dunianya, sama dunia. Pak, saya di Jakarta, siap datang. Belum nyampe Jakarta, saya di Surabaya. Belum nyampe Surabaya, saya di Bali. Wah, dibuat mainan. Waming ini tadi, kalau dari belakang apa tadi? Dunia. Sekarang dari arah kanan, saya singkat-singkat saja. Wan aimanihim, dari arah kanan, kata Ibnu Abbas, usabbihu alaihim umuru dinihim. Usabbihu itu disamarkan oleh iblis. Ya tadi itu, semua ngaku Quran, semua ngaku ahlus sunnah, semua ngaku ahlus sunnah wal jamaah, semua ngaku ngikuti Nabi. Maka tinggal dilihat apanya sekarang, sanadnya, kesahihan sanadnya. Nah, karena disebut subuhat. Subuhat itu rancu itu samar itu setiap ajaran itu dibawakan dalil. Tapi di antara kelemahan ajaran-ajaran yang 72 golongan itu global, ayat maupun hadisnya global, tidak bisa merinci. Yang pertama, yang kedua pasti mereka bikin pemahaman dulu baru cari dalil. Kata Imam Ibnul Qayyim seperti itu. Itu kalau dari arah kanan agamanya dibuat apa? Samar. Sehingga banyak orang yang mengamalkan agama itu tanpa dalil. Wis pokoknya melok masih nang neraka kok bareng-bareng. Masih bareng-bareng nang neraka, apa enaknya? Ya. Dibakar semua, apa ada enaknya dibakar bareng. Oh, kumpulnya bintang-bintang di sana, Mas ya kumpul apa? Nah, jangan tertipu, karena itu subuhat, namanya kerancuan dari syaitan. Ini kerjaan syaitan memang seperti ini.
Kata Ibnu Abbas juga min kibali hasanatihim, dari arah kebaikan-kebaikannya. Walaupun misalnya ini betul diajarkan oleh Nabi banyak sedekah, tapi enggak ikhlas misalnya, sehingga busung juga nilainya. Nauzubillah. Tinggal dari mana? Kiri, dari kiri. Ini dari kiri. Wa an sama'ilihim, dari arah kiri akan didatangi. Ini manusia dikepung betul dari depan belakang. Tapi diingat-ingat ya, kalau depan apa, kalau belakang apa. Belakang tadi apa Pak Ahmad? Dari belakang dunia. Kalau kanan kebaikan-kebaikan, itu dibuat rancu. Sekarang dari kiri. As-sayyi'atu, didatangi dari arah kejelekan. Jadi manusia ini punya punya potensi berbuat jelek. Apa namanya? Ilham. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, kata Allah ya. Kami beri pada manusia itu potensi berbuat takwa dan potensi berbuat jelek. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh berbahagia orang yang membersihkan dirinya dari sifat-sifat jeleknya tadi, diarahkan kepada agama Allah. Tapi binasa wa qad khaba man dassaha, kata Allah. Celakalah orang yang ngotori tadi. Potensi-potensi kejelekannya bukan dibersihkan, malah dituruti. Nah, syaitan itu punya ini andil di sini. Tadi kembali lagi, ini syaitan jin maupun manusia andil di sini. Ya'muruhum biha. Syaitan itu datang untuk memerintah, mengajak, memberi semangat. Sampai kadang melek semalam, nunggui kayu dipindahi, mindah kayu. Nah, sampai pagi enggak sholat malam. Wong yang tidur saja, itu kata Rasul, enggak bangun malam, itu karena dikencingi syaitan telinganya. Enggak bangun malam. Kata Imam Ahmad, orang enggak bangun malam itu orang jelek, enggak perlu dipercaya ucapannya. Wa yahusum 'alaiha, dan dia memberi semangat. Syaitan ini memberi semangat, ayo wes, diparani, ditelepon, di WA. Wa yuzayyinuha fi ayunihim, dan dibuat indah. Kejelekan itu dibuat indah. Hati-hati. Begini amalan syaitan. Nah, di sini ada satu yang enggak didatangi oleh syaitan, dikatakan oleh Qatadah rahimahullah. Kenapa syaitan enggak mampu mendatangi manusia dari arah atas? Nah, kata Ibnu Abbas, walam yakul, di sini di ayat itu surat apa tadi? Nasrul. Yang kita bahas tadi surat apa ini? Enggak, ini loh yang menjelaskan setan datang dari depan, belakang, kanan, kiri. Surat apa? Al-A'raf ayat 16. Kenapa setan tidak disebutkan di ayat itu? Setan mendatangi manusia dari arah atas. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, li'annahu alima. Karena setan itu tahu annallaha fawqahum, bahwa sesungguhnya Allah itu di atas mereka. Qala Asy-Sya'bi, berkata Imam Asy-Sya'bi, fallahu azza wajal, maka Allah azza wajal anzalar rahmata alaihim min fawqihim, Allah menurunkan rahmah dari atas, dari arah atas. Barokah juga dari atas, ya. Maka jalan rahmah itu tidak bisa ditempuh oleh manusia. Maka ini pelajarannya, kita jangan tolak-tolak kanan kiri, langsung menuju atas. Itu tidak akan mampu setan untuk ngajak kemana? Ke depan, ke belakang, kanan kiri. Kalau hati kita fokus ke atas. Cuma masalahnya hati kita itu gampang, mudah ditarik. Contoh dalam sholat, begitu Allahu Akbar sudah keliling, gak ke atas lagi, keliling kemana? Ke pasar, ke kebun, hilang sudah. Sehingga di situ sendirian badannya, gak tahu apa yang dibaca, gak tahu apa yang digerakkan oleh badannya. Nah, wa qala Qatadah, berkata Imam Qatadah,
ataka syaitan, setan mendatangi kamu ya ibnu Adam, wahai bani Adam, min kulli wajhin, dari segala arah, ghaira annahu lam ya'tika, hanya saja setan itu tidak mampu mendatangi kamu, min fauqika, dari atasmu. Lam yastati an yahula bainaka, setan itu tidak akan mampu memalingkan kamu, wa baina rahmatillah, memalingkan kamu dengan rahmat Allah. Maka tinggal kita mengkonsentrasikan tadi ya, menghadirkan hati. Makanya hatinya jangan diisi tadi 4 perkara, tapi diisi dengan ilmu, iman, itu kuat insyaallah, nggak gampang goyah, karena Allah akan menghadapkan wajahnya pada orang yang sholat sebelum orang itu berpaling wajahnya atau hatinya. Nah, apalagi juga di luar sholat pun di kanan kiri kita banyak setan jin maupun manusia. Tapi kalau orang itu menyatu kepada Allah, ingat selalu zikir kepada Allah, bukan hanya zikir, karena zikir itu juga ada 3 ya. Ada zikir dengan lisan saja, artinya baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, di lisannya ya. Yang kedua ada zikir dengan hatinya, lisannya enggak tapi hatinya zikir. Yang terbaik adalah apa? Dengan lisan dan hati. La ilaha illallah itu betul paham maknanya, hatinya juga hadir. Ketika membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dia faham subhanallah itu maknanya apa, walhamdulillah itu maknanya apa. Kalau kita bahas panjang sekali dan maknanya sangat dalam. La ilaha illallah wallahu akbar, seterusnya itu barang siapa mengucapkan ini, Allah akan hapus dosa-dosanya walaupun sebesar buih di laut, dan seterusnya. Allah akan rontokkan seluruh kesalahan-kesalahannya. Barang siapa yang membaca 100 kali setiap hari. Inilah tafsir surat An-Nas secara singkat, mudah-mudahan menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan juga menggugurkan dosa dan kesalahan kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memperbaiki agama kita, karena itu pembimbing kita, dan memperbaiki dunia kita, karena kita hidup di dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia ini untuk menambah kebaikan-kebaikan, menambah iman, menambah amal soleh, menambah ketakwaan kepada Allah, dan semoga Allah menjadikan kematian sebagai istirahat dari segala kejelekan dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.